bersama-sama ya. Kepada ketua kelas silakan untuk menyiapkan pengetahuannya. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nggak hadir hari ini? Semua di rumah ya. Ibu ini dulu hadir kalian. Hadir semua untuk hari ini ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum kita belajar untuk melanjutkan materi kita hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Saya Bu. Oke, Latif. Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Oke, bagus untuk Latif ya, masih mengingat untuk materi kita di minggu kemarin ya. Apakah kalian punya cita-cita nak? Punya ya. Setiap kalian punya cita-cita itu pasti, ya kan? Ada yang mau mengungkapkan apa cita-citanya? Ya kan? Adit mau jadi apa Adit? Hah? TNI. Oke, bagus ya. Jadi Adit mau jadi seorang TNI. Yang lain? Iya, Pi. Menjadi dokter, cita-cita yang mulia ya, membantu sesama ya. Untuk mewujudkan berbagai cita-cita tersebut, banyak hal yang harus kita lakukan ya. Rajin belajar diantaranya ya, kemudian tekun, jujur ya. Sebelum kita jelaskan, sebelum Ibu menjelaskan materi, mengapa kalian perlu mempelajari tentang mobilitas sosial? Mengapa kalian perlu mempelajari? Di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok dan latihan. Ya. Kemudian menggunakan pendekatan saintifik, CTL, induktif, deduktif. Untuk peserta didik itu diharapkan mampu ya. Yang pertama itu akan menguraikan dengan bahasa sendiri tentang pengertian mobilitas sosial dengan tepat ya. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Ya. Ibu punya garis di sini. Ibu gambarkan sebuah garis. Bagaimana caranya memperpendek garis ini? Ada yang bisa? Oke, Yepi, silakan. Bagaimana cara memperpendek garis ini? Mau diapakan? Silakan. Oh, dihapus. Oke. Dihapus. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk Yepi. Yepi menghapus garis untuk memperpendek garis yang sudah dibuat. Ada lagi yang punya cara lain untuk memperpendek garis ini? Ada punya? Oke, Vidya, silakan maju Vidya. Bagaimana caranya memperpendek garis yang sudah Ibu buat? Oke.
Widya. Ya, silahkan duduk kembali. Oke, tepuk tangan untuk Widya. Ya. Jadi untuk memperpendek garis itu tidak perlu menghapus ya nak ya, tidak perlu menghapus. Cukup kita buat garis baru yang lebih panjang. Apa maksud dari pernyataan ini? Kita ingin sukses, kita ingin menjadi yang terbaik, tidak perlu menjelekkan orang lain. Kita konsisten memperbaiki diri, terus belajar menjadi yang terbaik. Ini maksud dari ibu membuat garis tadi. Di layar ya nak ya. Itu ada beberapa gambar. Dari gambar yang ada, itu gambar apa yang pertama nak? Presiden siapa? Presiden Jokowi. Kemudian ada gambar yang kedua? Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian gambar yang ketiga? Seorang dokter. Ya, yang keempat? Seorang guru. Dari keempat gambar ini, apa yang bisa kalian simpulkan atau adakah yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Kak Irul? Situ ada gambar presiden dan mantan presiden. Apa hubungannya Bu? Presiden dan mantan presiden. Ya, ada Presiden Jokowi. Ya, sekarang yang menjabat presiden. Kemudian ada Bapak SBY, mantan presiden. Ya, apa hubungannya kok ada gambar itu gitu ya? Presiden Jokowi, ya, sebelum menjadi presiden dia seorang apa? Seorang apa? Pengusaha apa? Ya, mebel atau kayu jati. Kemudian dengan berbagai kesuksesan, kemudian Pak Jokowi ikut dalam Pilpres, terpilih menjadi presiden. Kemudian gambar yang kedua Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau adalah mantan presiden kita. Sekarang beliau menjabat sebagai apa? Rakyat biasa, oke. Rakyat biasa atau warga negara biasa. Sehingga dari presiden menjadi warga biasa. Dari seorang pengusaha naik menjadi seorang presiden. Nah, itu hubungannya Irul ya. Jadi ada gambar presiden, ada gambar mantan presiden. Itu adalah bentuk mobilitas sosial. Ya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Perpindahan posisi tempat, bisa individu, bisa juga ke kelompok, dari satu lapisan ke lapisan yang lain, ya. Nah, kemudian baru kita ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Silakan dikerjakan tugas kelompoknya. Tulis anggota kelompok. Kemudian dikerjakan. Silakan buka buku pegangannya untuk bahan mencari materi yang sesuai. Kerjakan soalnya sesuai dengan perintah, ya.
ada itu tugas untuk kelompok climbing, ada tugas untuk kelompok sinking, dan ada juga tugas untuk kelompok horizontal. Ya, berarti ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Nomor 1 itu kan hanya untuk menyimak, ya, menyimak beberapa kasus. Kemudian nomor 2 itu mendeskripsikan, ya. Ya. Selanjutnya ada tugas kelompok masing-masing. Ya, silakan dikerjakan, di belakang itu sudah ada tempat untuk mengerjakan, ya. Sambil Ibu nilai bagaimana kalian dalam bekerja sama, ya, dalam mengerjakan tugasnya. Ya, silakan ungkapkan pendapatnya, buka bukunya, ambil, jawab tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok mobilitas vertikal ke atas atau sosial climbing. Yang 1, simaklah terlebih dahulu kasus di bawah ini. Yang kedua, dari ketiga kasus di atas, coba kalian deskripsikan bagaimana agar orang yang sukses tidak mengalami penurunan status dan bagaimana agar setiap individu dapat mencapai kesuksesan. Jawabannya yaitu dengan cara selalu berusaha, bekerja keras, tidak bermalas-malasan atau rajin agar kita Dari materi, ya, yang sudah kalian diskusikan tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, Anita. Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Selanjutnya, untuk mencapai kesuksesan, kita itu harus tekun, harus rajin, bertanggung jawab, ya. Sama seperti kalian, bagaimana kalian mewujudkan cita-cita kalian, bagaimana kalian bisa menjadi seorang yang berprestasi di kelas ini, di sekolah ini. Tulis namanya ya, alat. Aktif. Jangan lupa tulis nama. Akil. Tulis namanya dulu. Kerjakan. Baca perintahnya. Beri tanda silang pada jawaban yang paling benar. Untuk pekerjaan di rumah atau tugas di rumah, untuk PR, kalian kerjakan halaman 88 yang tugas individu, ya. Untuk PR minggu depan, ya, Nak, ya. Bu, yang kata-kata ini juga. Iya. Yang tugas individu itu kerjakan di rumah. Kemudian untuk materi selanjutnya itu tentang faktor-faktor pendorong dan menghambat mobilitas sosial. Kalian pelajari, ya, untuk mempersiapkan materi pembelajaran minggu depan. Itu di halaman 88, ya. Buka bukunya, dipelajari dulu di rumah, kerjakan PR-nya, minggu depan dikumpulkan, ya. Untuk hari ini pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Semoga
dapat hari ini bermanfaat. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Beri salam kepada ibu guru.